Oke, halo adik sekalian, apa kabar semuanya? Abang harap semuanya dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi setelah kita ujian mid kemarin. Hari ini kita masuk di pelajaran semester. Jadi di pertemuan 8 sampai pertemuan 14 kita adalah pelajaran semester. Nah, topik kita hari ini adalah SBD yang ke-8. Topik kita hari ini namanya RAD dan case. Nah, apa itu RAD? RAD itu singkatan dari Rapid Application Development, yaitu merupakan sekumpulan strategi, metodologi, dan perangkat yang terpadu yang ada dalam satu kerangka kerja yang disebut dengan namanya rekayasa informasi atau namanya AI atau Information Engineering. Nah, RAD sendiri itu merupakan sebuah konsep dalam pengembangan aplikasi pada sistem komputer yang terkini. Nah, ada beberapa aplikasi yang menggunakan namanya RAD. Ada namanya sistem komputer, ada namanya sistem operasi, dan ada namanya hardware. Jadi, sistem yang kamu gunakan pada laptop maupun pada handphone itu menggunakan namanya RAD atau namanya Rapid Application Development. Nah, ini adalah beberapa tujuan daripada namanya RAD. Nah, yang pertama itu adalah untuk mempermudah namanya untuk pengembangan. Jadi, pengembangan sebuah sistem, maka dibutuhkan namanya RAD. Yang kedua, untuk memperbaiki atau meningkatkan namanya interface aplikasi. Atau biasanya untuk mengupdate aplikasi dibutuhkan namanya RAD. Nah, pengembangan aplikasi atau namanya server tidak terlepas dari namanya unsur case. Apa itu case? Case itu singkatan dari Computer Aided Software Engineering atau Computer Assisted Software Engineering, yaitu penggunaan teknologi perangkat lunak komputer untuk mendukung otomasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pada komputer. Nah, apa saja fungsi daripada case? Yang pertama itu adalah untuk membantu pengembangan daripada namanya aplikasi. Nah, itu contohnya itu berupa yang pertama pengembangan sistem aplikasi lama ke sistem aplikasi baru. Atau yang kedua, pengembangan sistem aplikasi yang sedang dirancang. Jadi ke situ semacam proyek kerja jadi untuk membuat sesuatu yang lebih bagus lagi atau mengedit dari yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi. Itu contoh daripada namanya case. Nah, ada beberapa perangkat case. Yang pertama itu namanya perangkat uppercase. Ini bukan uppercase pada tulisan ya. Kalau uppercase pada tulisan itu membawa huruf besar semua, tapi ini berbeda. Nah, jadi kalau dikatakan namanya perangkat uppercase yaitu tahap perancangan atau pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan. Jadi yang boleh up itu berarti menaikkan ya. Menaikkan perangkat itu hanya boleh atas izin daripada eksekutif, berarti itu jabatan-jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada namanya perangkat middle case. Jadi kalau perangkat middle case ini itu tahap perancangan atau pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh bagian pembantu eksekutif perusahaan. Contohnya tadi kalau upper case itu yang boleh mengizinkan itu direktur. Kalau middle itu berarti di bawah dari itu semacam supervisornya yang boleh membantu. Ya, yang ketiga itu perangkat lowercase. Nah, itu berarti semacam programmernya untuk mengedit-ngedit datanya, yaitu tahap penerapan atau implementasi daripada sebuah kode-kode. Nah, ya, ada lagi namanya iCase atau integrated case. Itu berarti penggabungan dari ketiga tahap sebelumnya. Perangkat uppercase, middle case, lowercase digabungkan menjadi namanya integrated case. Nah, oke adik-adik, jadi tadi ada 4 perangkat case, kamu harus ingat ada namanya uppercase, middle case, lowercase, dan integrated case. Nah, ada beberapa komponen case. Yang pertama itu namanya repository. Repository ini merupakan inti daripada sebuah case. Repository ini tidak hanya sekedar merupakan kamus data atau nama informasi yang berkaitan dengan informasi data, melainkan perancangan laporan yang lebih spesifik terhadap sebuah program. Nah, ini juga mengandung mekanisme untuk membangkitkan sebuah kode dan sebuah laporan atau dokumentasi untuk manajemen proyek. Jadi manajemen proyek membutuhkan namanya repository daripada si case tadi itu. Nah, ada perangkat pembuatan namanya diagram. Itu namanya dalam komponen ini uh, memungkinkan si pembuatan diagram, ya contoh itu diagram hari untuk membuat grafiknya. Jadi semacam kalau kamu lihat itu arsitek arsitek itu menggambar ya di kertas ataupun di komputer dia pakai AutoCAD. Nah, kalau kita membuat data kita juga menggambar. Ini kamu udah saya ajari kemarin di pertemuan 7
menggambar itu pakai model data atau menggunakan normalisasi atau menggunakan tabel atau pakai DFD atau pakai ERD, itu juga dikatakan namanya diagram grafik. Nah, ada pemverifikasi namanya Synstax. Itu namanya gambaran semacam DAD atau DFD. Jadi memiliki aturan-aturan tertentu. Misalnya kalau kita menggambar setiap aliran data atau dinyatakan dalam bentuk garis, harus dilengkapi keterangannya. Ini nanti kita akan belajar nanti di pertemuan selanjutnya juga. Kalau di pertemuan kemarin kita kan menggambar kalau fungsi kayak di flowchart ada beberapa di algoritma kan udah belajar flowchart menggambar-gambar aliran data. Ada lagi di algoritma gambar flowchart kemarin kita udah gambar ERD ada 4 jenis ya, ada data, ada flow. Nah, dan sejenisnya. Nah, itu sama dengan namanya verifikasi namanya sintaks. Nah, keabsahan aturan-aturan pada teknik diagram akan diperiksa oleh bagian ini sehingga dengan mudah akan diketahui bagian-bagian mana keterangannya yang belum lengkap. Jadi melalui gambar Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi pembuatan namanya prototipe. Nah, ini perangkat pembuatan prototipe ini biasanya dipakai untuk pembuatan antarmuka sistem atau tampilan layar dan format laporan. Nah, perangkat ini dapat menggunakan data yang ada pada namanya repository untuk menentukan medan keluaran atau masukan pada layar atau namanya laporan. Nah, oke, sekian pelajaran kita hari ini. Silakan kamu catat. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh silakan tanya abang di WhatsApp ataupun di dalam Google Classroom. Mungkin kamu boleh cari data penjelasan mungkin lebih gampang kalau kamu pengen cari di Google mungkin ada banyak tentang RAD, sama di YouTube kamu boleh cari tentang pengertian RAD. Sekian pelajaran kita hari ini, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.